apa yang akan terjadi di tahun 2022 ya. Ini yang pertama ya. Tapi nanti Jumat saya akan ngomong bagaimana ya, hari Jumat kita ada Zoom, bagaimana kita bisa menang di tahun 2022 ya. Tapi malam ini saya akan ngomong apa yang akan terjadi di tahun 2022. Nah, sebelum saya masuk ke nomor 1, saya mau cerita sebentar. Jadi sebenarnya hal seperti ini nih banyak sekali ya nomor-nomor yang dimasukin. Wih, dahsyat, bagus sekali. Nah, gini dong, semangat ya supaya saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Ayo, siapa yang belum masukin lagi, masukin aja semuanya. Biar grup Zoom-nya tambah banyak, tambah yang ikut ribuan sampai jutaan orang. Amin. Ya. Ya. Nah, apa namanya? Saya berapa hari ini, hampir 2 minggu ini, saya berdiam diri dengan Tuhan. Dengan adanya pembangunan gereja Zaitun Hall, dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa yang harus hamba-Mu sampaikan? Ya. Nah, pertanyaannya gini, kita ini sebenarnya puasa Daniel itu bulan lalu ya, dan kita ini harusnya sudah selesai puasa Daniel. Tapi karena PPKM ya, puasa Danielnya itu ditunda ya, puasa Danielnya ditunda. Dan kita pindahkan ke Agustus ya. Nah, saya nggak berpikir bahwa Agustus ini Tuhan akan sampaikan sesuatu ya untuk kita, untuk saya tentunya untuk ngomong tahun 2022 ya. Jadi saya berpikir bahwa ya udah deh, mungkin nanti aja lah ya gitu. Tapi dari 2 minggu yang lalu di tahun ini ya, puasa Daniel ya, itu Tuhan sudah mulai bicara. Nah, tahun depan akan terjadi begini ya. Nah, tahun depan akan terjadi begini. Saya kaget ya. Saya tulis satu persatu dan saya berdoa supaya kita mengerti dan kita harus ngapain ya saudara. Kita mengerti harus ngapain. Nah, puji Tuhan, saya menyampaikan ini pas puasa Daniel ya. Ini kita sudah puasa Daniel yang ke hari yang ke berapa ya? Mungkin hari yang ke hari yang ke-11 ya. Ya. Saya bersyukur saya masih lulus ya. Ada yang di sini puasa Daniel, coba yang puasa Daniel tulis ya di message bilang aku puasa Daniel dan bilang lulus gitu, bilang aku puasa Daniel dan lulus ya. Coba yang ada tulis ya. Aku puasa Daniel dan lulus. Widih, luar biasa, banyak sekali. Aku puasa Daniel dan lulus. Ada lagi, widih, hebat. Oh, luar biasa ya. Ya. Saya juga puasa Daniel dan lulus. Widih. Hebat sekali ya. Aku puasa Daniel dan lulus ya. Ada yang bolong 1 hari. Gak apa-apa ya saudara ya. Yang penting saudara semangat. Yang penting saudara terus semangat ya dalam Tuhan. Yang mau puasa Daniel, nanti ada di YouTube saya bagaimana cara puasa Daniel. Saudara bisa dengerin ya. Nah, jadi di pas puasa Daniel ini Tuhan ngomong sesuatu ya. Dan Tuhan ngomong tentang 2022. Saya mimpi, saudara. Saya mimpi bahwa akan terjadi sebuah sesuatu yang mengerikan ya. Tapi ini saya nggak tulis di 2020, tapi ini mimpi saya. Yang saya tulis adalah yang Tuhan sampaikan, tapi mimpi saya.
Saya mimpi api itu keluar dari air, keluar dari tanah, ya. Api keluar dari tanah dan itu membakar banyak kota dan negara, ya. Membakar banyak kota di dalam negara, bukan kota dan negara, kota di dalam negara, ya. Dan banyak orang yang kena api itu juga, ya. Jadi saya sampai kaget bahwa tanah itu bisa mengeluarkan api dan itu mengerikan sekali. Seperti api itu tanah itu terbelah menjadi dua dan itu letaknya sangat panjang sekali, ya. Dan apinya itu keluar begitu banyak sekali, ya. Dan saya mau katakan sama saudara, ini yang akan terjadi ke depannya nanti, ya. Terjadi ke depannya nanti. Tapi itu mimpi saya, ya. Itu saya bilang, Tuhan, di dunia ini pernah nggak ada terjadi seperti ini, ya. Tuhan bilang sama saya, pernah di Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dengan api Tuhan. Jadi artinya ada sesuatu yang akan terjadi di tahun 2022 bahwa Tuhan akan menghukum ada seberapa kota dengan api, ya. Tanahnya terbongkar gitu, ya, dan apinya keluar gitu, apinya keluar dari tanah gitu. Saya nggak tahu apakah Indonesia juga akan mengalami itu, ya, apakah negara lain, ya. Jadi saya berdoa bahwa ini akan menjadi sebuah waspada buat kita semua, bahwa kita harus berdoa sungguh-sungguh supaya apa yang kita lihat tidak terjadi, ya, supaya apa yang kita dapatkan tidak terjadi. Kerinduan saya nggak mau ada kota yang dihanguskan Tuhan. Saya nggak mau juga ada kota yang dibakar, ya. Saya nggak mau juga ada orang yang mati karena api itu, ya. Itu mimpi saya dan saya nangis waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang, doa Tuhan jangan terjadi, ya. Jadi benar-benar tanahnya itu akan bergeser dan bergerak dan tanahnya akan mengeluarkan api, ya. Tanahnya akan mengeluarkan api. Nah, dari hal itu saya tanya Tuhan apa lagi yang akan terjadi di tahun 2022. Nah, kita akan masuk, ya, poin yang pertama. Kita akan lihat poin yang pertama, ya. Poin yang pertama coba ditampilkan, ya. Poin yang pertama, apa yang akan terjadi di tahun 2022, ya. Coba Dilan tampilkan yang poin yang pertama, ya. Ya. Dikatakan begini, akan terjadi sebuah bencana yang baru, ya, yang Tuhan sampaikan, ya. Selain virus COVID. Jadi virus COVID ini masih ada, ya. COVID ini akan bermutasi, ya. COVID ini akan terus akan terus ada, ya. Terus Tuhan bilang juga vaksin akan semakin canggih, ya. Jadi vaksin yang sekarang ini cuma sementara, tapi nanti 2022 ada vaksin yang lebih hebat lagi, ya, lebih canggih, dan penemuannya akan sangat luar biasa, ya. Bahkan Tuhan bilang sama saya ada vaksin yang cuma sekali, ada vaksin yang dari mulut, ada vaksin yang banyak model nanti, ya. Dan perusahaan vaksin di dunia akan sangat kaya raya, ya. Perusahaan kedokteran, perusahaan kesehatan akan sangat diberkati sekali, ya. Saham-saham orang kesehatan akan naik, ya. Nah, dan juga masih ada bencana alam, ya. Bencana alam seperti gempa, seperti banjir, seperti gempa, banjir, seperti
ya seperti tsunami atau seperti hal-hal yang lainnya ya, itu pasti akan terjadi ya. Tapi itu enggak serentak, pasti ada beberapa tempat yang akan terjadi ya. Cuma saya melihat ya, ya di dalam roh saya ada sebuah bencana baru seperti penyakit menular yang diakibatkan oleh kejahatan manusia. Jadi ada bencana baru yang akan terjadi, itu penyakit menular, tapi bukan COVID ya. Tetapi karena kejahatan manusia. Bisa karena misalnya nih ya, bisa karena ada senjata yang kimia yang apa namanya, yang bocor ya. Ini contoh aja ya. Ini saya nggak tahu, Tuhan cuma pesankan itu aja ya. Dan juga bisa juga karena adanya orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan supaya ada benefitnya di situ karena kejahatan ya. Jadi saya melihat ada sebuah bencana seperti penyakit menular yang diakibatkan kejahatan manusia. Ya. Saya juga melihat banyak kematian tahun 2022. Jadi kematian mungkin lewat COVID sudah menurun ya. Karena vaksin-vaksin itu akan ditemukan begitu luar biasa ya. Karena akan terus naik ya. Cara-cara manusia melakukan itu ya. Akan terus naik cara-cara manusia atau ilmu-ilmu kesehatan yang akan menemukan itu ya. Sangat hebat sekali ya. Tetapi ada bencana baru, penyakit menular yang diakibatkan kejahatan manusia. Nah, kita berdoa supaya ini jangan terjadi, saudara. Saya kemarin sujud sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kok ada ya manusia sejahat ini ya, yang ingin membunuh banyak orang. Tuhan bilang, ini ada nak, di akhir zaman. Mereka punya roh yang sangat jahat sekali untuk membunuh banyak orang. Dan tujuannya satu, mereka mau gantikan posisi Tuhan dan mereka mau disembah. Dan itu spirit Lucifer. Ya. Makanya saya berdoa saudara jangan pernah main-main dengan Tuhan hari-hari ini. Iman kamu harus bangkit ya. Saudara harus punya kesungguhan hati ya. Semakin ke sana semakin tidak mudah ya. Yang kedua, kita akan lihat yang kedua ya. Kita akan lihat yang kedua. Yang kedua, Tuhan bilang ya, akan terjadi resesi ekonomi di berbagai negara. Tetapi saya melihat Tuhan tetap jaga Indonesia. Dan namun resesi ini dapat menjadi pemicu terjadinya perang dunia. Ya. Akan terjadi resesi ya. Dan jelas Tuhan bilang resesi yang terjadi ini bukan di negara-negara berkembang, tapi di negara-negara yang adidaya, ya, negara-negara yang maju, ya. Seperti Tuhan bilang sama saya, ya, seperti Amerika, ya, seperti Eropa, ya. Tuhan diperlihatkan saya sebut China juga. Itu mereka akan mengalami resesi dan itu menjadi pemicu. Makanya kemungkinan besar perang dunia bisa terjadi juga ya di tahun 2022. Tapi Tuhan nggak bilang sama saya. Saya mengatakan kemungkinan besar ya. Tapi yang Tuhan sampaikan adalah ini ya. Saya melihat Indonesia malah aman ya. Saudara harus bersyukur tinggal di Indonesia ya. Bersyukur. Saudara jangan takut tinggal di Indonesia. Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa. Tulis yang banyak. Cintain Indonesia dan jangan pergi dari Indonesia. Tulis yang banyak. Ya, cintai Indonesia dan jangan pergi dari Indonesia. Orang hari-hari ini ya pengen tinggal di Amerika, pengen tinggal di Eropa,
pengen tinggal di mana ya? Jepang, Cina, Australia, ya. Ya nggak apa-apa juga, silakan aja. Tapi saya melihat negara-negara maju ini malah mengalami resesi, malah mengalami sebuah eh, gejolak di dalam negara itu. Dulu saya berpikir eh, Indonesia ini apa ya? Saya berpikir ya gak enak lah gitu ya dulu ya. Tapi setelah lihat Amerika begitu, saudara, kemarin Amerika kan mengalami masalah yang berat ya, di mana-mana mengalami demo ya, terus apa namanya uh, apa namanya ada masalah ras juga, adalah masalah ini ya. Makanya saya mengatakan sama saudara, kita harus bersyukur kita Indonesia, karena Tuhan bilang Tuhan tetap jaga Indonesia ya. Kenapa Tuhan bilang Tuhan tetap jaga Indonesia? Karena Tuhan melihat Pak Jokowi ya. Tuhan melihat ketulusannya dia, Tuhan melihat doa-doanya dia, Tuhan melihat doa orang-orang benar yang ikut Zoom malam ini ya. Makanya Indonesia walaupun utangnya banyak ya, tapi Tuhan akan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Nanti kita lihat tahun 2022 ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga ya, ketiga. Oke, yang ketiga. Nah, saya melihat revival yang besar terjadi ya. Banyak orang-orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus di negara-negara Islam. Seperti Irak, Iran, Mekah, Afghanistan ya. Dan negara dan di Cina ya, di Cina kan ateis ya. Saya melihat revival terjadi besar di negara-negara Islam. Saya nggak tahu ya. Tapi Tuhan perlihatkan sama saya sebelum terjadi akhir zaman, sebelum terjadi masa-masa antikris, ya, sebelum terjadi masa-masa yang berat, masa-masa yang tidak baik, ya, Tuhan akan bikin revival, termasuk di Indonesia. Ya, Indonesia akan menjadi become to the biggest Christian in the world. Saya percaya itu, ya, saya percaya itu, dan ini yang saya percaya, dan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Makanya saudara harus bersyukur ya, bahwa doa-doa kita untuk sebuah revival akan dijawab. Saya memang punya kerinduan sekali waktu Tuhan izinkan saya untuk ke Iran ya. Sebenarnya kalau nggak ada COVID-19 ini ya, saya dengan tim udah berangkat ke Iran ya. Memang ada program-program Tuhan ya, yang Tuhan suruh. Sebenarnya tahun lalu kita ke Israel ya. Tahun ini kita ada perjalanan ke Rusia ya. Tapi karena melihat keadaan seperti ini ya, kita belum tahu ya. Kemarin kita ke Turki sudah kita lewatin ya. Juga kita kemarin juga ke berbagai macam kota ya, kita juga sudah datangi di tahun ini ya. Nah, nanti tanggal 17 Agustus Tuhan bilang kita harus ke pondok pesantren untuk memberkati saudara kita ya. Puji Tuhan ada beberapa orang yang sudah nyumbang ya, seperti 300 beras, Indomie 40 dus ya. Kalau saudara mau nyumbang silahkan ya. Nanti semuanya bisa dibelikan ya. Bulan lalu selama kita PPKM kita sudah kasih 300 ya. Kemarin saya sempat hitung-hitung yang kita bagikan ya. Hitung-hitung itu kurang lebih ada hampir ya
10 ribuan lebih ya, hampir 11 ribuan lebih yang sudah dibagikan ya. Dan itu menjadi berkat buat banyak orang ya. Jadi saya berdoa biarlah ini menjadi berkat buat kita semua ya. Sekarang yang keempat ya. Sekarang yang keempat, apa yang Tuhan sampaikan. Nah, ini hati-hati nih. Yang keempat ya. Tuhan bilang begini. Roh pemberontakan, roh perpecahan, dan roh kepahitan akan disebar iblis ke banyak keluarga, gereja, serta hubungan antara orang tua dan anak. Waspada dengan hal ini. Tetap unity dan apapun yang terjadi, terjadi terus jaga hati. Ya. Jadi saya lihat ada roh pemberontakan, kepahitan, perpecahan. Di mana? Di Indonesia ada juga, di bangsa-bangsa ada. Tetapi banyak yang diserang itu keluarga-keluarga. Ya. Banyak keluarga yang bercerai nanti. Banyak karena pemberontakan jadinya LGBT, ya. Roh homo, roh lesbi, ya. Saudara hati-hati ya. Kalau saudara nonton misalnya TikTok, saudara nonton misalnya YouTube, saudara nonton misalnya Netflix, saudara nonton misalnya film-film, ya. Jangan nonton yang ada spirit, spirit LGBT-nya. Itu membahayakan. Nanti itu bisa transfer spirit, ya, transfer spirit. Karena itu kalau sudah masuk ke dalam hidup seseorang, itu dilepaskan sangat susah sekali, ya. Nah, gereja juga harus unity, ya. Wah, saya ini lagi bikin Zaitun Hall, saudara, dan saya percaya ini akan menjadi sebuah kegerakan Tuhan yang besar, ya. Tapi Tuhan menjaga dan Tuhan berkati. Tapi iblis gak tinggal diam. Ada aja masalah, ya. Pengerja satu dengan pengerja lain ada masalah, ya. Tapi ini masih mending. Tapi tahun depan, saudara, gereja itu banyak sekali yang mengalami perpecahan. Keluarga juga, ya. Keluarga mengalami perpecahan. Hati-hati dengan roh Isabel dan roh perjinahan juga. Jangan selingkuh, ya. Jangan main-main dengan dosa seks. Jangan main-main dengan hawa nafsu. Hati-hati. Ya. Bahaya. Itu akan menjatuhkan saudara. Roh pemberontakan, roh perpecahan dan kepahitan, ya. Kalau memang ada masalah-masalah dengan hati kita dan Tuhan uji hati kita, saudara belajar untuk responi. Ya. Udah saudara mengalah aja lah. Bagus. Katakan, tulis, mengalah aja. Mengalah itu kemenangan terbesar. Tulis, mengalah itu kemenangan terbesar. Ya. Pak, enggak, Pak. Saya diginikan loh, Pak. Rasanya sakitnya bukan main, Pak. Ya. Pak, saya difitnah loh, Pak. Pak, saya ini melakukan yang benar tapi saya disalahkan loh, Pak. Pak, suami saya ini bagaimana sih? Saya udah kerja pagi, siang, malam, dia cuma diem-diem aja. Dia minta uang, pokoknya dia tuh melakukan saya kasar. Pak, Pastor gimana sih? Gembala saya kok mengginikan saya. Pastor udah ngalah aja, mengalah itu kemenangan terbesar. Pastor, saya tuh harusnya dapat warisan 50%. Cuma saya dikasih 10%, udah ngalah. Itu mati gak dibawa pulang. Ya. Mengalah aja. Jaga hatimu. Kalau sampai gara-gara hal-hal yang seperti itu saudara berpecah dengan suamimu, pecah dengan istrimu, pecah dengan keluargamu, pecah dengan saudaramu, pecah dengan gereja, apa yang diuntungkan? Amin, saudara. Iblis itu pinter loh. Iblis itu mainnya bukan di yang wah gitu, enggak. Mengalah aja.
Pak, saya ditipu loh Pak, 1 miliar. Orangnya malah minta-minta sama saya. Orangnya ini, udah relakan aja. Enak aja Pak Pendeta ngomong 1 miliar kan carinya susah. Emang susah, tapi saya mau katakan Tuhan pasti gantikan berlipat kali ganda. Yang penting ngalah aja. Lagian kamu ngapain pinjemin dia? Kalau kamu tahu orangnya tidak baik. Saya kan nggak tahu, peser saya nggak peka. Ya ngapain kalau kamu udah tahu uangmu, orang kalau udah minjemin uang itu pasti ada sesuatu, bisa hilang bisa enggak. Ya kan? Ngalah aja. Mengalah itu kemenangan terbesar. Kamu disalahkan suamimu, udah diem. Kamu disalahkan istrimu, udah diem. Disalahkan orang tuamu, udah diem. Mengalah aja. Ngalah itu bagus. Udah, respon hati kita benar. Ya udahlah. Ya udahlah. Dan saya mau katakan sama saudara, waktu engkau mengalah, Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih besar. Jangan sampai gara-gara itu engkau memberontak. Jangan sampai gara-gara itu pecah. Jangan sampai gara-gara itu kamu kepahitan. Udah ngalah. Lebih baik. Amin. Ini ingat baik-baik ya. Waspada tahun depan. Kalau kamu dengar firman Tuhan ini kan tahun depan kamu kerasukan roh kepahitan, roh perpecahan, langsung berubah. Ini aku salah nih. Karena Tuhan bilang sama aku jelas tuh. Orang yang memberontak, orang yang roh perpecahan, roh kepahitan, kamu miliki, fatal akibatnya. Kamu gak akan bisa menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Hati-hati. Ya. Next, yang kelima. Apa yang terjadi tahun 2022? Ya. Saya melihat kesembuhan dan berkat harta orang fasik akan diterima orang benar di tahun 2022. Saya melihat kesembuhan yang besar sekali. Akan ada crusade yang luar biasa besar. Saya nggak tahu, tapi itu sangat besar. Ya. Sekali waktu saya dikasih penglihatan sama Tuhan. Saya berdiri di depan ribuan orang. Dan orang begitu banyak disembuhkan. Terus saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku tuh gak layak untuk dapatin itu. Saya melihat di Zoom aja banyak yang disembuhkan itu. Saya senangnya bukan main, saudara. Saya bilang sama Tuhan, setiap hari ada kesaksian. Kesaksian itu saya happy sekali. Tapi kalau saudara bisa melihat yang saya lihat, itu bukan ratusan, tapi ribuan orang di lapangan. Dan Tuhan bilang begini sama saya, nah, siapkan dirimu. Kamu akan mendapatkan ini. Ini jatahmu untuk sebuah lawatan besar. Tuhan akan kirimkan raja-raja untuk saya. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi setiap saya mau pergi kemana-mana, itu Tuhan sudah sediakan semua untuk crusade. Saya bilang sama Tuhan, hari-hari gini nih, gak mudah loh saudara. Orang itu bergerak itu gak mudah. Saudara kalau tahu ya, tahun lalu itu kita bikin KKR tuh di Blitar apa di mana itu ya. Orang lagi dulu namanya PSBB ya. Kita bikin KKR loh. Kita doa peperangan. Kita nggak pernah berhenti. Pasukan Tuhan yang Tuhan izinkan buat kita semua ya, bergerak bersama-sama. Saya bilang, saya kalau lihat foto-foto ya, kalau saya lihatin foto-foto saya 2020 kemarin, saya bilang amazing buat saya.
Dan Tuhan bilang, karena itu siapkan dirimu. Kamu harus crusade. Saudara tahu biaya crusade itu mahalnya bukan main. Untuk hadirkan ribuan orang itu belum sound system, belum panggung. Belum biaya misalnya kalau kita pergi ke satu tempat, pesawatnya, hotelnya. Gak gampang, saudara. Tapi Tuhan bilang, bayar harga seberapapun yang harus kamu bayar. Lakukan untuk jiwa-jiwa. Saudara harus punya hati seperti itu. Seberapapun yang Tuhan mau kamu taat, lakukan untuk jiwa-jiwa. Asal untuk jiwa-jiwa, saudara harus lakukan. Saya berdoa di tempat ini semuanya punya hati untuk jiwa-jiwa. Bukan hati untuk enak-enak doang. Hati cuma mau diberkati, hati cuma mau enak, hati mau cuma terima mujizat. Jangan. Kristenmu tuh jangan Kristen yang begitu. Kristenmu tuh harus Kristen yang hebat, yang berdampak. Karena Tuhan bilang sama saya, orang benar akan menjadi raja untuk kemuliaan Tuhan. Di tahun 2022, orang benar akan menjadi raja. Saya percaya yang di Zoom ini orang-orang yang benar. Siapa orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan hidup kudus di zaman ini. Jangan main-main, saudara. Saudara orang benar. Mungkin hari ini kamu susah tapi kamu orang benar. Mungkin hari ini kamu ditipu tapi kamu orang benar. Mungkin kamu mengalami difitnah tapi kamu orang benar. Tahun 2022 Tuhan angkat kamu. Tuhan jadikan kamu raja. Kamu akan menerima harta yang gak pernah kau pikirkan, namanya berkat supranatural. Mungkin hari ini kamu sakit, kamu diinjak-injak, kamu diremehkan. Tapi kamu melakukan firman Tuhan dan kamu orang benar. Mungkin hari ini kamu di PHK karena bukan kesalahan kamu. Tapi kamu orang benar, kamu orang kudus. Kamu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat. Pak, gimana tahun 2022 dengan orang fasik? Dengar baik-baik, saudara. Saya sudah sampaikan 2020. Saudara ingat ya, tahun ini orang-orang fasik habis. Betul nggak? Tuhan tuh luar biasa loh. Makanya saya mau katakan sama saudara. Jangan pernah jadi orang Kristen yang biasa. Jadi orang Kristen yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Saya kalau Tuhan sudah suruh itu, hati saya bergelora. Saya bilang, Tuhan, oke Tuhan, saya mau. Emang gampang saudara taat sama Tuhan? Kata siapa gampang? Susahnya bukan main. Kalau 10 orang 10-10-nya taat enak. Masalahnya yang dengar cuma saya. Mengajak 9 orang yang taat untuk sama-sama dengan saya, belum tentu mau. Mereka nanti ngomong, diuji lagi pastor, diuji lagi pastor. Dalam hatiku capek juga orang uji ini. Tapi ya udahlah, saya bilang ya kamu uji masing-masing lah. Kalau kamu dapat dari Tuhan, ya kerjain aja. Kalau nggak dapat ya nggak usah ikut. Ngapain juga? Ya. Kalau sama orang berdebat itu malah capek nanti. Saya nggak suka dengan berdebatan. Kalau Tuhan sudah ngomong, jalan-jalan saja. Tuhan akan cukupkan. Amin. Yang keenam. Ya. Yang keenam. Tolong tampilkan Dilan. Yang keenam. Saya percaya kita semuanya akan melihat sesuatu yang luar biasa, ya. Yang keenam, akan ada kegerakan anak-anak muda untuk lawatan yang lebih besar lagi. Tuhan akan pakai anak muda mulai dari umur 12 tahun sampai umur 35 tahun untuk lawatan yang luar biasa. Saya melihat
ya, anak-anak muda umur 12 tahun udah khotbah, umur 13 tahun udah khotbah. Saya bersyukur saudara, saya bangga sekali ya di youth kami namanya Gideon Generation setiap hari Sabtu ya. Saya melihat itu dahsyat loh. Saudara bisa ikutin ya YouTube-nya namanya namanya DWGG ya, itu di YouTube. Mereka khotbah, masih kecil-kecil khotbah, bagus-bagus khotbahnya. Hebat-hebat. Ya. Dan saya pun terpesona gitu loh. Umur 14 tahun mereka punya pewahyuan yang seperti itu. Umur 16 tahun mereka punya pewahyuan seperti itu ya. Umur 19 tahun ya. Karena saya suruh didik mereka. Di tempat kami kecil-kecil sudah dapat penglihatan. Di tempat kami kecil-kecil udah dapat pesan Tuhan. Di tempat kami dilatih Tuhan untuk perang. Walaupun memang kadang-kadang salah, namanya juga manusia. Dia mungkin bilang, bisa ngomong sama saya, PJ, aku lihat ada begini. Ya udah, PJ, aku dengar suara Tuhan begini. Biarkan saja. Saya bilang sama yang tua-tua, kalau sampai anakmu dapat sesuatu dari Tuhan, kalau sampai anakmu pesan Tuhan, dapat penglihatan, lu jangan ketawain ya. Saya bilang sama jemaat yang tua-tua, hormati. Tapi takutnya dijadi candaan, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Kamu ajarin lagi sama mereka, kamu yakin dapat dari Tuhan. Ngomong begitu. Juga yang di Zoom ini, ya, yang di Zoom ini. Bapak Ibu yang di Zoom ini, kalau anaknya punya penglihatan, anaknya punya karunia memuji Tuhan, anaknya punya karunia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Misalnya, Pak, aku tadi malam kok mimpi. Kamu jangan langsung ngomong gini, Hus, mimpi apa kamu? Masih kecil. Gak usah. Jangan. Biarkan aja. Kamu uji. Kamu uji. Benar gak ini? Ya. Supaya menjadi sebuah berkat. Karena tahun depan anak-anak muda akan banyak yang berkhotbah. Tahun depan ada banyak orang anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya melihat pergerakan anak muda hebat sekali. Hebat. Di sini anak-anak muda, ayo semangat. Yang masih 12 tahun sampai 13 tahun yang ikut Zoom malam hari ini, ya. Ayo semangat. Nanti setelah acara ini jangan ada yang live, pokoknya ya. Setelah acara ini, setelah saya menyampaikan pesan Tuhan ini, saya akan urapi saudara dengan pengurapan masuk 2022, berkat besar. Saudara harus sampai selesai. Saya nggak suka ikut Zoom keluar masuk. Kayak orang nggak jelas gitu. Supaya saudara juga dapat pengurapan. Saudara kira masuk 2020 itu gampang? Nggak gampang. Saudara hari ini nggak mati aja bersyukur, kamu nggak kena COVID. Betul nggak? Ya 2022 saudara, saya mau saudara tuh aman. Sebagai gembala jemaat, sebagai nabi Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang bergerak dalam profetik kenabian seperti ini. Pesan saya cuma satu. Kenapa saya harus sampaikan begini? Supaya saudara tuh aman. Saya masih ingat tuh ada orang yang ngejek saya. Mana mungkin 2021 aman, COVID-nya pergi. Mana mungkin 2020. Yang enggak, yang ngeceng-ngeceng saya tuh, yang cemooh saya sama saya, biarin aja lah. Ya tapi tiba-tiba Tuhan yang menyelesaikan. Meninggal juga. Ya. Dan saya berdoa di tempat ini semuanya punya hati yang sungguh-sungguh. Terutama anak muda. Yang anak muda tulis semangat bilang. Yang anak muda yang 12 tahun sampai umur 35 tahun. Kalau ada tempat ini yang umur 12 tahun sampai 35 tahun tulis semangat. Yang tua-tua juga mau semangat juga nggak apa-apa lah, sekalian aja. Yang tua mau jiwa muda juga nggak apa-apa ya. Tapi 12 sampai 35 tahun ini Tuhan akan bawa luar biasa ya. Semangat.
Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, yang ketujuh. Coba tampilkan. Ini yang luar biasa. Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Luar biasa loh. Indonesia akan menjadi negara yang tercepat ini. Ini menjadi berkat. Pak Jokowi akan diangkat Tuhan naik tinggi. Hanya banyak hal keputusan beliau yang kontroversi. Tetapi itu akan membuat maju. Jadi keputusan-keputusan kontroversinya dia nanti banyak yang gak suka. Pro dan kontra. Serius, saudara. Apalagi orang-orang yang punya kepentingan di negara ini. Ya. Tetapi saya melihat Indonesia ini aman. Bagaimanapun juga ini Tuhan tuh sayang Indonesia. Saya nggak tahu kenapa. Hati Tuhan tuh sangat sayang Indonesia. Dan negara ini akan negara maju. Ya. Pak Jokowi akan diangkat tinggi. Nama dia akan dipermuliakan Tuhan. Orang-orang yang cemooh dia, orang-orang yang membuli dia, orang-orang yang ingin menjatuhkan dia, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang berusaha untuk membuat dia nggak bisa lagi menjadi presiden, nggak akan mungkin bisa bertahan di bangsa ini. Habis, saudara. Saya melihat satu persatu meninggal. Bukan meninggal karena sesuatu ya, tapi saya tahu ada satu dan yang lainnya yang Tuhan tuh menjaga orang ini. Memang kita dengan Pak Jokowi beda agamanya, tapi bagaimanapun juga dia pemimpin tertinggi, kita harus hormati dia, kita harus support dia, kita harus doakan dia, kita harus hormati, ya kan? Gitu. Jangan sampai kita dengan presiden kita nggak menghormati, ya. Saya lihat kemarin itu ada orang-orang yang mengatakan begini nih, saya sedih juga lah ya, mengatakan bahwa ya saya bisa percaya juga bahwa COVID ini adalah konspirasi. COVID ini adalah sebuah permainan. Itu ya bisa percaya, bisa tidak juga dari sudut pandang mana dulu. Tapi kadang-kadang saya juga nggak habis pikir gitu loh. Kenapa masalah-masalah ini disangkut pautkan dengan Pak Jokowi? Yang notabene bahwa mengatakan bisa juga Pak Jokowi ikut di dalam teori itu atau apapun juga yang disampaikan itu. Tapi saya mau katakan, terlepas dari itu semua yang dikatakan oleh orang-orang, beliau adalah presiden kita yang Tuhan akan angkat. Dan Tuhan akan berkati bangsa ini. Ya. Poin yang ke-8. Apa yang akan terjadi di tahun 2022? Ya. Tuhan bilang jelas, gereja harus tetap buka. Gereja tidak boleh sembunyi dan takut dengan bencana apapun. Ya. Tuhan akan berikan perlindungan, kuasanya dan kemuliaan buat gereja yang bergerak. Gereja nggak boleh tutup. Kecuali memang pemerintah suruh tutup, ya kita harus taat sama pemerintah. Tetapi kalau sudah diizinkan buka, ya buka. Kemarin ada surat edaran bahwa kita boleh ibadah 25%. Ya buka. Udah diizinkan kok 25%. Kalau ruangan kecil cuma 20 orang. Tapi kalau ruangan besar bisa 25%. Ya. Zaitun Hall itu muat 300 orang. 25% bisa 75 orang. Ya. %10 300 kan 30 orang kali 3 ya 75 lah, kalau sebanyak-banyak 60.
Ya nggak apa-apa. Kalau udah jadi ya kita ibadah aja. Kalau mau rame ibadahnya bikin 5 kali, ya kan 60 60 60 60 gitu. Gak bisa langsung 100 kan. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting ibadah. Karena Tuhan bilang tahun depan gereja ini banyak yang tutup. Tuhan bilang gereja-gereja besar banyak sekali yang akhirnya menjadi gereja-gereja yang takut. Tuhan bilang juga gereja harus terus naikkan pujian penyembahan. Tuhan juga akan pakai media untuk sebuah kegerakan. Dan makanya sama katakan, Zoom ini sama YouTube saya tidak akan pernah berhenti. Tapi ibadah saya juga harus terbuka. Semua gereja lewat YouTube ini, lewat Zoom ini, lewat pesan Tuhan ini. Ayo jangan berhenti. Buka. Saya percaya saudara, dan saya nggak tahu ya, tapi saya melihat ya, ini saya melihat ya, nggak ada orang meninggal tuh karena ibadah itu nggak ada loh. Tuhan tuh jaga loh. Ya. Tuhan itu benar-benar jaga loh. Makanya gereja nggak boleh takut. Gereja harus jadi tiang doa. Menara-menara doa harus bangkit. Ya. Bahkan udah Zoom. Ya memang Zoom. Memang gereja bukan gedung. Memang gereja itu orangnya. Saya percaya itu. Gereja bukan bicara tentang gedung. Bukan bicara tentang merek. Bukan bicara tentang sesuatu yang bagus. Saya percaya gereja itu orangnya. Nggak usah ke gereja. Di Zoom juga bisa jadi gereja. YouTube juga bisa gereja. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dari dulu sampai hari ini. Yang Tuhan mau adalah ibadah. Ibadah itu adalah berhubungan dengan pertemuan orang-orang. Satu dengan yang lain. Saling mengenal, saling menguatkan. Saudara, di Zoom bisa kita mengenal. Tapi di Zoom apakah kita bisa? Jadi asyar, ya kan? Kita bisa mendoakan, kita bisa touching, bisa pegangan. Nggak ada. Mau pegangan gimana? Depan saya layar. Betul nggak? Mau aku harus pegangan sama layar? Gereja harus buka. Bukan masalah gedung saja. Tapi ini masalah impact. Coba bayangin ya saudara ya. Kita berandai-andai aja ya. Kalau seumpama nih ya. Lawatan Tuhan terjadi. Revival Tuhan terjadi. Revival besar terjadi. Banyak orang yang diselamatkan. Terus mereka mau kemana? Kalau gereja nggak ada yang open. Kalau saudara, sorry tuh saya, kalau saudara orang dewasa rohani nggak ke gereja mungkin sudah bisa oke lah. Tapi orang-orang yang baru mengenal Tuhan, mereka harus dibimbing. Mereka harus dimasukin ke gereja. Lah gimana? Gereja pada tutup. Ya kan bimbingnya bisa lewat Zoom. Ya kalau misalnya lewat Zoom bisa. Kalau nggak bisa. Kan bisa lewat YouTube Pak. Ya itu alasan aja. Tapi saya mau katakan gereja itu banyak fungsinya. Dan ini penting buat kita. Amin saudara. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Tulis yang banyak. Amin yang sepakat dengan saya. Ya. Saudara bisa menyembah Tuhan. Saudara bisa memuji Tuhan di sana. Ya. Saudara bisa tinggikan Tuhan. Memang sekali lagi gereja bukan gedung. Tetapi kalau memang gedung boleh diizinkan untuk beribadah, masih izinkan beribadah. Tapi kalau memang nanti gereja harus nggak ada pun satu yang boleh beribadah gara-gara antikris, ya udah selesai. Ini kan belum masa-masa itu. Belum masa-masa pemaksaan, belum masa-masa kita harus gak boleh ibadah, belum masa-masa penyiksaan. Ya kalau ada waktu untuk beribadah kita bertemulah saudara.
Tapi dengan prokes yang benar, dengan cara-cara yang benar. Amin, saudara. Yang kesembilan. Tahun 2022 berbicara angka 2-3 kali. Jadi 222. Ya. Jika ditambahkan akan menjadi 6. Artinya roh antikris akan muncul dan mulai kita tahu siapa yang akan menjadi antikris. Ya. Dan Tuhan bilang angka 2 juga berbicara tentang sepakat. Jadi akan terjadi kesepakatan di dunia ini untuk memulai one world government, satu pemerintahan, ya, satu mata uang, satu agama, semuanya dibikin satu. Makanya hati-hati sekali, saudara. Ya, saya berdoa saudara semuanya di tempat ini jangan sampai engkau mendapatkan chip 666 itu. Hati-hati. Kalau ditanya sama saya, Pak boleh nggak vaksin? Saya bilang kamu uji masing-masing, kamu punya Tuhan. Sebenarnya vaksin yang sekarang itu masih nggak apa-apa, dalam tanda kutip. Tapi hati-hati, kalau ada bencana besar, kamu harus pakai itu. Lama-lama kamu terikat. Kamu dimasukin chip 666, bahaya. Masalahnya itu spirit, roh. Ya. Ini saya kasih contoh. Saudara kalau pilek, minum obat pilek karena apa? Karena saudara sudah percaya obat pilek menyembuhkan pilek. Betul nggak saudara? Saudara kalau batuk pasti minum obat batuk. Obat batuk itu yang membuat menjadi pengharapan saudara. Sebenarnya kalau saudara doa, saudara bisa disembuhkan. Ya. Nah, COVID ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan spirit, walaupun ini penyakit. Kamu suntik, kamu tahu. Nanti kalau ada masalah suntik lagi. Nah, kalau kamu suntik terus pengharapanmu sama suntikan itu membahayakan. Bukan berarti nggak boleh suntik. Silakan kamu vaksin, cuma hati-hati, jangan terikat. Ya, jangan terikat. Mungkin yang pertama ini boleh saja kalau saya tanya, saudara bisa uji, ya, sama Tuhan gitu. Kalau saya ditanya, PJ vaksin ya, saya bilang belum. Saya belum dapat pesan Tuhan. Saya belum dapat apapun dari Tuhan. Kalau Tuhan suruh ya saya lakukan. Kalau Tuhan nggak suruh saya nggak mau lah. Gitu. Cuma hati-hati. Ada spirit antikris. Ya. Sebenarnya kalau jujur ya saudara ya, saya mau katakan ya, yang Tuhan ngomong sama saya. Vaksin yang sekarang ini juga nanti nggak akan continue gitu loh. Pasti ada penemuan baru yang lebih hebat. Artinya vaksin yang sekarang ini adalah sebuah penemuan uji coba dan akhirnya menjadi sebuah obat gitu. Tapi ke depannya pasti akan lebih bagus lagi. Tetapi masalahnya ada bencana varian baru. Kalau saudara terikat dengan hal-hal seperti ini, nah itu bisa kena. Karena saya percaya ke depan bukan hanya COVID, ada bencana baru. Dan Tuhan sampaikan saya. Tapi saya berdoa supaya itu tidak terjadi. Saya berdoa supaya itu jangan sampai terjadi. Karena kalau terjadi banjir darah, mati begitu banyak. Ya. Next, yang ke-10. Peperangan rohani harus dilakukan. Jangan berdiam. Ini waktunya bergerak dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Ayo kita berperang terus. Peperangan rohani itu untuk apa? Untuk menghambat, untuk menghancurkan musuh-musuh. Ya. Tuhan akan lakukan banyak hal. Saudara, saya melihat ya, yang ke-10 ini, dengar baik-baik. Setan akan dilepaskan begitu banyak di tahun 2022. Setan akan dilepaskan begitu banyak 2022.
Lebih banyak di dalam dibanding 2021 dalam penglihatan saya. Saya tuh lihat ya, setannya tuh yang keluar dari neraka itu datang ke dunia ini, giginya panjang, mukanya jelek-jelek semua. Itu banyak banget turun. Jadi kita harus bergerak, kita nggak boleh diam, kita harus peperangan rohani, hancurkan penguasa-penguasa. Artinya nih saya kasih tahu sama saudara ya, dulu misalnya daerah Jakarta, ya daerah Jakarta penguasanya siapa gitu. Sekarang ada banyak yang ngikutin penguasa ini. Artinya apa? Mereka memang ingin melakukan dan ingin menghancurkan bangsa, menghancurkan negara-negara. Dan kita nggak boleh tinggal diam. Saya kalau lihat penglihatan seperti itu saya langsung kaget dan saya langsung shock. Saya bilang, Tuhan, siapa yang mau berperang sama-sama Tuhan? Dan saya berdoa di tempat ini, orang-orang yang di tempat ini adalah orang-orang yang mau berperang sama-sama. Orang yang punya hati, ya terserah. Saudara punya cara berperang masing-masing. Mungkin engkau doa keliling dengan darah Yesus. Mungkin engkau berdoa di rumahmu, mungkin engkau hancurkan tempat-tempat yang ritual, kamu akan melakukan banyak, silahkan. Mungkin ada yang patok, mungkin ada yang apa aja lah, ya silahkan. Hancurkan musuh-musuh kita. Yang 11, ya, yang ke-11. Akan terjadi pertarungan atau pertunjukan kuasa seperti Nabi Elia dengan para Baal. Artinya nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak boleh takut untuk berani keluar dan menunjukkan kuasa Tuhan kepada dunia. Dengar baik-baik saudara, ya. Saya melihat hamba-hamba Tuhan sekarang ada yang dipakai. Saya melihat ada satu di YouTube tuh ada satu hamba Tuhan, dia berani mendoakan orang di luar begitu banyak. Ya, mendoakan satu-satu. Kemarin saya juga ketemu orang di pinggir jalan, saya doakan. Dan dengar baik-baik ya, ada orang-orang di luar sana yang akan menantang nabi-nabi Tuhan. Mereka akan menunjukkan kuasanya 2022. Misalnya acara Zoom seperti ini, ya, mereka akan nyusup dan mereka bisa nantang loh. Kalau nabi-nabi Tuhan gak punya kuasa, melempem, gak bisa hancurkan orang-orang nabi-nabi Baal, bahaya. Seperti Elia. Betul gak saudara? Nabi-nabi Tuhan harus hebat. Kita harus punya iman. Kita punya urapan yang luar biasa. Harus bergerak. Amin saudara. Ayat yang ke-12 yang terakhir. Yang 12 terakhir. Di 3 tahun ini, 2021 sampai 2023, harus tetap menabur apa yang Tuhan mau untuk kalian lakukan, tetap taat. Jangan takut menabur. Karena masa-masa seperti ini, Tuhan akan memberikan multiplikasi berkat dan supranatural. Tuhan bilang begini sama saya. 2021 ini tahun benih. 2022 tahun penuaian. Apa yang kamu tabur tahun ini, tahun depan akan menuai. Kalau kamu naburnya jahat, fitnah, ya, naburnya nipu, naburnya kamu kepahitan, kamu akan menuai 2022 mengerikan sekali. Ya. Makanya saya mau katakan sama saudara, tabur yang baik. Tabur yang baik di tahun ini. Karena tahun 2022 adalah tahun supranatural. Ya. Tuhan bilang sama saya, 2022 the years of supernatural. 2021 the years of legacy. Tapi tahun 2022 adalah tahun supranatural. Siapa di tempat ini yang mau menerima supranatural? Katakan amin, tulis yang banyak. Kamu akan melihat hal-hal yang supranatural yang gak pernah kamu pikirkan, yang gak pernah kamu lihat, yang gak pernah timbul dalam hati kamu, yang gak pernah kamu alami. Tuhan kasih dalam hidup kamu.